penetapan kadar bahan obat dalam sekian tablet dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Tujuan dilakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui kadar bahan obat dalam sekian tablet dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk bahan standarnya menggunakan sulfamethoxazole, kemudian trimetropin. Kemudian untuk alat dan bahan untuk pembuatan larutan baku induk dan baku kerja. Di sini menggunakan labu ukur 10 ml, kemudian labu ukur 25 ml dan juga labu ukur 50 ml. Kemudian menggunakan metanol Pro HPLC. Kemudian ada filler, kemudian ada vial, kemudian ada siring. Kemudian menggunakan filter membran 0,2 nanometer dan juga menggunakan filter volume dengan berbagai ukuran. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang akan digunakan untuk penyiapan larutan sampel. Di sini kita menggunakan sampel yang mengandung sulfamethoxazole 400 mg dan trimetropin 80 mg. Kemudian menggunakan botol timbang, kemudian ada beker gelas, kemudian ada corong gelas, kemudian ada labu ukur 25 ml, kemudian menggunakan metanol Pro HPLC, dan juga mortir dan stempler. Untuk prosedur kerja dari praktikum kali ini, secara garis besar ada 2 tahap. Yang pertama, penyiapan larutan baku dan sampel, lalu yang kedua, pengukuran dengan instrumen. Untuk langkah yang pertama, yaitu pembuatan larutan baku induk, terdiri dari sulfamethoxazole dan trimetropin. Untuk yang pertama, yaitu pembuatan larutan baku induk sulfamethoxazole. Jadi ditimbang seksama kurang lebih 100 mg sulfamethoxazole. Untuk prosedur penimbangan silakan dilihat kembali di video sebelumnya, yaitu pengenalan timbangan. Kemudian setelah selesai menimbang, silakan dilarutkan di dalam beker gelas ditambahkan dengan metanol Pro HPLC. Kemudian setelah itu dipindahkan ke dalam labu ukur 10,0 ml, kemudian diedkan menggunakan metanol Pro HPLC sehingga kita dapat larutannya itu yaitu baku induk sulfamethoxazole 1 dengan kadar ppm 10.000 ppm. Kemudian setelah itu kita lakukan pengenceran. Dari baku induk 1 sulfamethoxazole kita pipet sebanyak 3,0 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25,0 ml, kemudian diedkan menggunakan metanol Pro HPLC, kemudian dikocok homogen. Larutan ini kita sebut sebagai baku induk 2 sulfamethoxazole dengan kadar 1200 ppm. Selanjutnya, silakan dilakukan pembuatan larutan baku induk trimetropin sesuai dengan prosedur yang tertulis di buku petunjuk praktikum. Untuk tahap yang kedua yaitu pembuatan larutan baku kerja. Yang pertama, pembuatan larutan baku kerja 1. Dipipet sebanyak 0,5 ml baku induk sulfamethoxazole 2. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml. Kemudian dipipet kembali larutan baku induk trimetropin 2 sebanyak 0,5 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml. Selanjutnya, diedkan sampai garis tanda menggunakan metanol Pro HPLC. Kemudian pada saat mengedkan, jangan lupa memperhatikan meniskus bawah. Jika sudah, silakan dikocok sampai homogen. Larutan ini disebut sebagai larutan baku kerja pertama. Untuk larutan baku kerja selanjutnya, silakan dilakukan sesuai dengan prosedur kerja yang tertera di buku petunjuk praktikum. Jika sudah selesai, maka kita akan mendapatkan 5 larutan baku kerja, yaitu baku kerja 1, baku kerja 2, baku kerja 3, baku kerja 4, dan juga baku kerja 5. Setelah semua larutan baku kerja 1 sampai 5 selesai disiapkan, maka dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yaitu penyaringan menggunakan membran filter 0,2 nanometer. Diambil baku kerja 1,
Kita ambil larutannya menggunakan siring. Kemudian jika sudah, bagian needle dari siringnya silakan dilepas. Kemudian diganti menggunakan membran filter 0,2 nanometer. Kemudian setelah itu kita tampung menggunakan foil. Setelah selesai melakukan penyaringan, berikan label pada foil. Kemudian untuk baku kerja selanjutnya yaitu 2-5, silakan dilakukan penyaringan sesuai dengan prosedur. Kemudian jika sudah melakukan penyaringan, maka akan didapatkan baku kerja seperti ini. Untuk langkah yang ketiga yaitu penyiapan sampel. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita melakukan keseragaman bobot. Di sini sampel yang digunakan adalah kotrimoxazole sebanyak 10 tablet. Untuk prosedur keseragaman bobot bisa dilihat di video sebelumnya yaitu praktikum iodometri kimia analisis. Jika sudah melakukan keseragaman bobot, maka tablet akan kita gerus seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita akan menimbang secara seksama kurang lebih 125 mg kotrimoxazole. Kemudian akan didapat seperti ini. Kemudian setelah itu, sampel kita masukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Kemudian di-add-kan dengan metanol Pro HPLC hingga garis tanda. Kemudian didapatkan larutan sampel seperti ini. Kemudian setelah itu, kita akan menyaring menggunakan kertas saring Hotman 40. Kita saring hingga larutan habis. Jika sudah semua tersaring, maka ini disebut sebagai larutan sampel 1. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita pipet sebanyak 0,5 ml larutan sampel 1. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Kemudian kita tambahkan metanol Pro HPLC sampai garis tanda. Jangan lupa pada saat mengaitkan, perhatikan medis bawah dari labu ukur. Kemudian dikocok sampai homogen. Larutan ini disebut sebagai sampel buah. Kemudian setelah itu, kita lakukan penyaringan menggunakan membran filter 0,2 nanometer. Jika sudah mengambil larutan, maka bagian needle dari siring silakan dilepas. Kemudian digantikan menggunakan filter membran 0,2 nanometer. Kemudian ditampung menggunakan foil. Jika sudah selesai, maka jangan lupa ditutup, kemudian diberi label filtrat sampel 2 yang akan kita gunakan ke ruang instrumen. Selanjutnya, untuk tahap kedua yaitu pengukuran dengan instrumen akan dilanjutkan di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.